Pernahkah kalian mendengar kisah seorang wanita yang berjuang demi keluarganya, tetapi justru terjebak dalam kisah cinta yang tak terduga? Kisah ini akan mengaduk-aduk perasaan kalian tentang pengorbanan, kesetiaan, dan keputusan yang mengubah hidup selamanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya di channel ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, seorang wanita bernama Rina duduk termenung di atas kasur tipisnya. Malam itu, suasana begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemani pikirannya yang kalut. Di sudut kamar, koper besar sudah tertata rapi, siap mengantarnya ke perjalanan panjang yang entah akan membawanya ke surga atau justru neraka kehidupan. Ia menghela napas panjang, matanya menatap lekat-lekat ke arah suaminya, Dodi, yang tertidur lelap di samping anak semata wayang mereka, Aira, yang baru berusia 5 tahun. Tangannya gemetar saat membelai rambut Aira yang lembut. Ia ingin membatalkan kepergiannya, ingin tetap berada di sini, di samping buah hatinya. Namun, kenyataan hidup tidak semudah itu. Suaminya hanyalah seorang buruh tani yang penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang mereka di warung semakin menumpuk, dan biaya sekolah Aira di masa depan masih menjadi tanda tanya besar. "Aku harus pergi," bisiknya pada dirinya sendiri, meneguhkan hati yang mulai rapuh. Saat itu, Dodi tiba-tiba membuka matanya, seolah bisa merasakan kegelisahan istrinya. "Rin, kamu masih bangun?" Suaranya parau, separuh mengantuk. Rina tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Aku cuma belum siap meninggalkan kalian." Dodi menarik napas dalam, lalu menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Kita memang tidak ingin ini terjadi, Rin. Tapi kita harus kuat. Demi Aira." Kata-kata itu menancap dalam di hati Rina. Demi Aira. Demi keluarga kecil mereka. Maka, dengan perasaan berat, ia akhirnya bangkit dari tempat tidur dan melangkah menuju koper yang sudah menunggu di sudut ruangan. Besok, hidupnya akan berubah selamanya. Pesawat yang membawa Rina akhirnya mendarat di Bandara Internasional King Khalid, Arab Saudi. Begitu pintu pesawat terbuka, hawa panas dan kering segera menyambutnya, berbeda jauh dari kesejukan desanya di Indonesia. Bersama puluhan pekerja migran lainnya, ia melangkah dengan hati yang penuh harapan, meski juga ada ketakutan yang mengintai. Seorang agen tenaga kerja menjemputnya dan mengantarnya ke rumah majikannya di Riyadh. Rina menatap rumah besar dengan 3 lantai yang menjulang megah di hadapannya. "Mulai sekarang, ini tempatmu bekerja," kata agen tersebut dalam bahasa Indonesia yang kaku. Tak lama, seorang wanita paruh baya dengan tatapan tajam keluar dari pintu rumah. "Mulai hari ini, kamu bekerja di sini. Aku ingin rumah selalu bersih, makanan tersedia tepat waktu, dan anak-anakku terurus dengan baik," ucapnya dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh sang agen. Rina mengangguk patuh. Hari pertama bekerja, ia sudah merasakan beratnya tugas yang harus ia jalani. Ia harus bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan seluruh rumah yang luasnya seperti istana, dan mengurus 5 anak yang luar biasa aktif. "Ya Allah, mampukah aku?" gumamnya pelan saat tangannya sibuk menggosok lantai marmer yang terasa dingin di bawah jari-jarinya. Saat malam tiba, tubuhnya terasa remuk. Ia ingin menangis, tetapi tidak ada tempat untuk itu. Ia hanya bisa berbaring di atas kasur tipis di kamar kecilnya, menatap langit-langit kosong, membayangkan rumahnya yang jauh di kampung. Hari-hari berlalu dalam ritme yang melelahkan. Bangun pagi sebelum matahari terbit, bekerja tanpa henti, dan baru bisa beristirahat saat semua orang telah tidur. Rina mulai merasakan betapa beratnya hidup sebagai TKW di negeri asing. Suatu malam, saat ia sedang mencuci piring di dapur, telepon genggamnya bergetar. Dengan cepat ia mengeringkan tangannya dan mengangkat panggilan itu. "Halo, MA,
Suara Aira terdengar dari seberang, kecil dan ragu-ragu. Hati Rina langsung mencelos. "Iya, sayang, ini Mama," ucapnya dengan suara bergetar menahan tangis. "Aira kangen Mama." Titik air mata jatuh ke pipinya. "Mama juga kangen Aira. Mama janji, nanti kalau sudah bisa, Mama akan pulang bawa banyak hadiah untuk Aira. Tapi, Mama jangan lama-lama ya." Rina tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa tersumbat. Ia hanya bisa menahan tangis hingga panggilan berakhir. Setelah itu, ia menangis sejadi-jadinya di sudut dapur, menyadari betapa sepinya hidupnya di negeri orang. Hingga suatu hari, hidupnya yang monoton mulai berubah. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering melihat seorang pria Arab yang datang ke rumah untuk mengantarkan barang-barang kebutuhan majikannya. Namanya Karim. Pria berusia 30-an itu berperawakan tinggi dan ramah, berbeda dari kebanyakan pria Arab yang ia temui. Suatu siang, saat Rina tengah membawakan barang belanjaan ke dalam rumah, Karim menatapnya sejenak. "Kamu kelihatan lelah," katanya dalam bahasa Arab yang sederhana. Rina tersentak, tidak menyangka akan diajak bicara. Ia hanya bisa tersenyum kecil dan mengangguk. "Saya baik-baik saja," jawabnya dalam bahasa Arab yang masih terbata-bata. Karim mengangguk, lalu tersenyum. "Kalau butuh sesuatu, bilang saja." Perkataan itu mungkin sederhana, tetapi bagi Rina, itu adalah perhatian pertama yang ia dapatkan sejak datang ke Arab Saudi. Ada sesuatu yang hangat di hatinya, sesuatu yang sudah lama hilang sejak ia meninggalkan Indonesia. Sejak pertemuan itu, Rina mulai menyadari kehadiran Karim lebih sering. Setiap kali pria itu datang mengantarkan barang, ia selalu menyapa Rina, menanyakan kabarnya, atau sekadar tersenyum. Suatu hari, saat ia sedang membawa sekotak sayur ke dapur, Karim menyelipkan sebuah botol kecil di tangannya. "Ini untukmu," katanya pelan. Rina menatap botol itu. Isinya jus delima segar. Ia menelan ludah, bingung harus berkata apa. Aku tidak bisa menerima ini." Karim mengangkat bahunya. "Hanya minuman. Tidak ada yang tahu." Rina menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang aneh di dadanya, sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Perhatian kecil ini menghangatkannya, tetapi juga mengingatkannya akan sesuatu yang berbahaya. Sejak hari itu, Karim menjadi satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup di tengah kesepian dan kelelahan yang terus menghantui. Tetapi, di sudut hatinya, Rina tahu, ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang salah. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah seharian bekerja tanpa henti, Rina merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis di kamar kecilnya. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jauh lebih lelah. Hatinya bergejolak, dipenuhi perasaan yang sulit ia jelaskan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ia meraihnya dengan tangan gemetar. Sebuah pesan masuk. "Jika kamu mau, temui aku di taman belakang besok malam." Rina membaca pesan itu berulang kali. Namanya tidak tertera di sana, tetapi ia tahu pasti siapa pengirimnya. Karim. Dadanya berdegup kencang. Haruskah ia pergi? Haruskah ia bertemu pria itu di tempat tersembunyi, di tengah malam, ketika semua orang di rumah ini sudah terlelap? Ia menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan Karim terus muncul dalam benaknya. Senyumnya yang ramah, caranya memperlakukannya dengan hormat, dan perhatian kecil yang ia berikan. Rina tahu ini salah. Ia bukan gadis lajang yang bebas memilih cintanya. Di kampung halaman, Dodi menunggunya dengan setia, dan Aira merindukannya setiap hari. Namun, di negeri asing ini, di tengah kesepian yang menyesakan,
perhatian Karim terasa seperti oasis di padang pasir. Malam itu, ia tidur dengan hati yang tidak tenang, terus bertanya-tanya. Haruskah ia pergi? Ketika malam berikutnya tiba, Rina masih berada di kamar, duduk di sudut ruangan dengan hati yang berdebar. Semua orang di rumah sudah tertidur. Ia menatap jam di ponselnya. Sudah hampir tengah malam. Hatinya berperang. Jika ia tetap di kamar, maka semuanya akan tetap seperti biasa. Ia akan menjalani hidupnya sebagai seorang pembantu, bekerja sampai kelelahan, dan merindukan keluarganya setiap malam. Tapi jika ia pergi ke taman, hidupnya mungkin akan berubah selamanya, entah ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya. Dengan tangan gemetar, Rina akhirnya membuka pintu perlahan, memastikan tidak ada yang melihatnya. Ia berjalan pelan di lorong, menahan napas setiap kali lantai berderit. Ketika ia berhasil keluar tanpa suara, angin malam menyambutnya dengan lembut. Di taman belakang, Karim sudah menunggu. Ia berdiri di bawah cahaya bulan, membawa termos kecil dan 2 cangkir. Saat melihat Rina datang, ia tersenyum. "Aku tidak ingin membuatmu takut atau merasa bersalah," katanya pelan. "Aku hanya ingin kita berteman." Rina menggigit bibirnya. "Tapi kita berbeda. Aku hanya seorang pembantu, dan kamu." Karim menatapnya dengan lembut. "Apa artinya semua itu? Aku melihatmu sebagai wanita yang kuat. Kau pantas dihormati." Kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam hati Rina. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Malam itu, mereka berbincang lama. Tidak ada yang berani menyentuh lebih dari sekadar kata-kata. Namun, Rina tahu sesuatu telah berubah. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Rina. Ia tetap melakukan tugasnya seperti biasa, bangun sebelum subuh, memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anak majikannya, tetapi pikirannya tidak pernah bisa lepas dari Karim. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa melihat senyumnya. Setiap kali ia duduk diam, ia bisa mendengar suaranya. Namun, setiap kali ia mengingatnya, wajah Dodi dan Aira juga muncul dalam benaknya. Ia teringat suaminya yang bekerja keras di sawah, menghemat setiap rupiah demi keluarga mereka. Ia teringat Aira yang memeluknya erat sebelum ia pergi, dengan suara kecilnya yang memohon, "Mama jangan lama-lama ya." Rina merasa seperti orang yang paling jahat di dunia. Bagaimana mungkin ia, seorang istri dan ibu, bisa membiarkan hatinya goyah oleh pria lain? Tetapi perasaan kesepian di negeri orang itu begitu kejam. Ia butuh seseorang yang bisa memahami penderitaannya. Dan Karim adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa dihargai. Suatu hari, saat Karim datang mengantarkan barang, ia memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu baik padaku?" Karim menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Karena aku tahu bagaimana rasanya sendirian." Jawaban itu membuat Rina semakin tenggelam dalam kebingungannya. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Karim mulai sering mengajak Rina berbicara lebih lama, mencari kesempatan untuk bertemu di sela-sela pekerjaannya. Suatu malam, saat mereka bertemu di taman belakang lagi, Karim mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kotak kecil. "Aku tahu ini mungkin sulit bagimu," katanya, membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin emas sederhana. "Tapi bagaimana jika kita menikah secara agama?" Rina menatapnya dengan mata lebar. Dadanya sesak. Ia tidak bisa bernapas. "Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan memaksamu meninggalkan keluargamu di Indonesia. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Dan aku ingin menjagamu." Rina menelan ludah. "Karim, aku sudah menikah. Aku tahu,
katanya pelan. Tapi di negeri ini, kita bisa menikah secara agama. Itu tidak akan mengubah hidupmu di kampung halaman. Kau tetap bisa bekerja, dan aku akan selalu ada untukmu. Pikiran Rina berkecamuk. Tawaran itu begitu menggoda. Hidupnya di Arab Saudi terasa seperti dunia lain, seolah ia bukan lagi Rina yang dulu. Tetapi, bagaimana dengan Dodi? Bagaimana dengan Aira? Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia tahu, keputusan ini akan menentukan sisa hidupnya. Di tengah kebimbangan itu, sebuah surat dari Indonesia tiba. Surat dari Dodi. Tangan Rina gemetar saat membukanya. Hatinya berdebar kencang. Aira sakit, Rin. Sudah beberapa hari demamnya tidak turun. Aku tidak punya cukup uang untuk membawanya ke rumah sakit. Aku sudah mencoba meminjam kemana-mana, tapi belum ada yang bisa membantu. Aku mohon, kalau kamu punya sedikit uang, kirimkanlah segera. Aira butuh kamu, Rin. Kami butuh kamu. Air mata Rina jatuh seketika. Surat itu bergetar di tangannya. Ia memandangi cincin yang diberikan Karim. Tawaran pernikahan itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Jika ia menikahi Karim, ia bisa mendapatkan kenyamanan, kasih sayang, dan mungkin kehidupan yang lebih baik di Arab Saudi. Tapi di kampung halaman, ada anaknya yang sedang sakit. Ada suami yang berjuang sendirian. Saat itu, Rina tahu, ia tidak bisa lagi menunda keputusannya. Hatinya terbelah dua. Haruskah ia memilih cinta yang baru, atau kembali pada keluarga yang telah ia tinggalkan? Rina duduk di kamar kecilnya dengan kepala tertunduk. Surat dari Dodi masih tergenggam erat di tangannya, dan air matanya belum berhenti mengalir. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia menatap cincin yang diberikan Karim, berkilau dalam cahaya redup lampu kamar. Dua pilihan kini terbentang di hadapannya, kehidupan baru bersama Karim di negeri asing, atau kembali ke keluarganya di Indonesia. Di luar, malam begitu sunyi. Pikirannya terus berkecamuk hingga akhirnya ia mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mengetik pesan. Karim, temui aku di taman. Ini yang terakhir. Ia tidak ingin menggantungkan perasaannya lebih lama. Ia harus menyelesaikan semuanya malam ini, meskipun hatinya terasa sakit. Dengan langkah perlahan, ia keluar dari rumah, memastikan tidak ada yang melihatnya. Sesampainya di taman belakang, Karim sudah menunggu, berdiri di bawah cahaya bulan, wajahnya penuh harap. Namun, begitu melihat mata Rina yang sembab, harapan itu perlahan memudar. Aku tidak bisa, suara Rina nyaris berbisik, tapi cukup untuk membuat Karim membeku. Apa maksudmu? Tanya Karim, nadanya tak percaya. Aku tidak bisa menikah denganmu, Karim. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku, ucapnya dengan suara bergetar. Aira sedang sakit. Aku harus pulang. Karim terdiam, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang dan berkata dengan suara berat, aku mengerti. Rina menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. Ia tidak ingin menyakiti Karim, tapi ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Aku harap kau bahagia, Rina, ucap Karim lirih sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan Rina yang berdiri sendirian di tengah taman, merasakan perih yang luar biasa di dadanya. Pagi harinya, suasana rumah majikan begitu berbeda. Ada bisikan-bisikan aneh di antara para pekerja, dan tatapan curiga mulai tertuju padanya. Rina berusaha mengabaikannya, mencoba menjalani hari seperti biasa, tetapi hatinya terus diliputi kegelisahan. Hingga siang hari, tiba-tiba istri majikannya memanggilnya ke ruang tamu. Rina, duduk, perintah wanita itu dengan suara tajam. Jantung Rina berdegup kencang.
ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi?" lanjut wanita itu, matanya menyipit penuh kecurigaan. Rina mencoba tetap tenang. "Saya tidak mengerti, Madam," jawabnya dengan suara pelan. Jari wanita itu mengetuk meja dengan ritme lambat, matanya menatap tajam. "Aku tahu kau sering bertemu dengan pria itu. Karim, bukan?" Darah Rina seakan menghilang dari tubuhnya. Napasnya tersengal, dan tangan gemetarnya mengepal di atas pangkuannya. Saya hanya mengenalnya sebagai pengantar barang, tidak lebih," jawab Rina, berusaha keras agar suaranya tidak bergetar. Wanita itu tertawa sinis. "Jangan mencoba berbohong padaku, Rina. Aku punya mata di mana-mana." Seketika, tubuh Rina melemas. Ia tahu ini adalah akhir dari semuanya. "Aku tidak akan mentolerir ini lebih lama. Aku akan menghubungi agen dan memastikan kau segera dipulangkan ke Indonesia," seru wanita itu dengan nada dingin. Rina merasa tubuhnya menggigil. Ini adalah hukuman yang pantas ia terima. Malam itu, saat Rina duduk termenung di kamarnya, ia mendengar ketukan pelan di pintu belakang rumah. Dengan hati-hati, ia membukanya dan mendapati Karim berdiri di sana. "Aku dengar kau akan dipulangkan," katanya dengan nada getir. Rina menelan ludah dan mengangguk. "Majikan tahu tentang kita. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama." Karim terdiam sejenak, lalu meraih sesuatu dari sakunya dan menyerahkan amplop tebal ke tangan Rina. "Ini untukmu. Untuk Aira." Rina menatap amplop itu dengan bingung. "Aku tidak bisa menerima ini, Karim." "Kau harus," potong Karim cepat. "Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang anakmu. Gunakan ini untuk pengobatannya." Air mata Rina jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu Karim adalah pria baik, dan dalam situasi yang berbeda, mungkin segalanya bisa berjalan dengan cara lain. "Terima kasih," bisiknya. Karim tersenyum kecil, meski matanya menyiratkan kesedihan. "Selamat tinggal, Rina." Lalu, ia pergi, meninggalkan Rina yang kini semakin yakin bahwa keputusannya sudah benar. Setibanya di Indonesia, Rina langsung menuju rumah sakit tempat Aira dirawat. Begitu ia memasuki kamar, hatinya terasa hancur melihat anaknya yang terbaring lemah dengan infus di lengannya. "Aira, Mama pulang," bisiknya, sambil menggenggam tangan kecil putrinya. Aira membuka matanya perlahan, lalu tersenyum lemah. "Mama." Rina menangis. Ia merasakan betapa bodohnya ia karena sempat membiarkan hatinya berpaling. Jika ia terlambat pulang, mungkin ia tidak akan pernah bisa melihat senyum anaknya lagi. Di samping ranjang, Dodi berdiri diam, menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Ada kelegaan, ada kelelahan, tetapi juga ada sesuatu yang lain. "Kamu pulang," katanya pelan. Rina mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Dodi menatapnya dalam, seakan mencoba mencari sesuatu di wajahnya. "Kamu baik-baik saja di sana." Rina menelan ludah. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, ingin mengakui segalanya. Tapi ketika melihat wajah Aira, ia tahu bahwa ada hal yang lebih penting sekarang. "Aku pulang untuk kalian," jawabnya akhirnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rina merasa bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Hari-hari setelah kepulangannya terasa seperti sebuah penebusan. Rina berusaha memperbaiki hubungannya dengan Dodi, merawat Aira dengan penuh kasih, dan mencoba melupakan luka yang ia tinggalkan di Arab Saudi. Namun, di sudut hatinya, Karim tetap ada. Bukan sebagai seseorang yang ia cintai, tetapi sebagai seseorang yang pernah mengajarkan arti kesepian dan perhatian di tengah dunia yang keras. Suatu hari,
Saat Rina sedang duduk di teras rumah, Dodi datang dan duduk di sampingnya. "Aku tahu di sana pasti tidak mudah," katanya. "Dan aku tahu kamu mungkin punya cerita yang tidak ingin kamu ceritakan." Rina menoleh, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku tetap di sini untukmu," lanjut Dodi. Rina tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia memeluk Dodi erat-erat, bersyukur bahwa meskipun hatinya sempat goyah, ia masih memiliki seseorang yang selalu setia menunggunya. Dan kali ini, ia berjanji tidak akan mengecewakannya lagi.